Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pembelajaran Bunpo Bahasa Jepang bab 15. Ya, kali ini kita akan membahas pembelajaran bungkei yang terbentuk dari teikei ini ya. Bunponya tentang apa? Itu adalah tentang meminta izin, memberikan izin, dan melarang. Ya, jadi awalnya itu dari pertanyaan meminta izin bagaimana caranya, kemudian bagaimana kalau kita menjawab boleh dan bagaimana kalau kita menjawab tidak boleh, dan yang terakhir kita akan membahas teimas. Hai, langsung saja ke pembahasan yang pertama ya, yaitu tentang permintaan izin. Nah, di sini itu kalian yang pertama harus belajar dulu doshi bentuk T ya. Jadi sebelumnya di bab sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengubah kata kerja menjadi bentuk T. Nah, sekarang kita kombinasikan dengan pola kalimat ini. Ya, mo ii desu ka? Kemudian jawabannya mo ii desu dan wa ikemasen. Bagaimana ini penjelasannya? Nah, penjelasannya itu sama seperti gini. Kita untuk bahasa Indonesianya kurang lebih percakapannya seperti ini. Misalkan, bolehkah saya ke toilet? Saya pergi ke toilet. Nah, ini kan permintaan izin ya. Permintaan izin. Nah, kemudian jawabannya ya dua, antara ya, kamu boleh ke toilet, dan tidak boleh ke toilet. Nah, percakapan di atas ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang itu ngurut ya dari bungkei 1 sampai 3. Jadi yang pertama meminta izin dulu, yaitu dengan bungkei doshi temo ii desu. Ya, misalkan, bolehkah saya pergi ke toilet? Bahasa Jepangnya toire ni itemo ii desu ka? Nah, kuncinya ini ya. Temo ii desu ka itu cara untuk bertanya apakah boleh atau tidak. Kemudian jawaban positif, artinya boleh ya, jawaban positif itu. Hai. Boleh ditambah hai dulu. Toire ni itemo ii desu. Ii desu. Boleh artinya. Kemudian jawaban negatif atau jawaban melarang ya, tidak boleh. Iye toire ni itte wa ikemasen. Ya. Jadi kunci-kuncinya ini temo ii desu. Ya, temo ii desu. Nande. Hai. Bentuk te, mo ii desu, dan te wa ikemasen. Hai. Jadi kesimpulannya, apakah saya boleh pergi ke toilet? Ya, boleh. Kalau boleh silahkan jawab ini ya. Ya, kamu boleh ke toilet. Hai, temo ii desu. Kemudian kalau tidak boleh, iye te wa ikemasen. Toire ni itte wa ikemasen. Ini dari iku ya. Berubah ke bentuk te jadi ete, itte. Ya. Kemudian kalau misalkan tidak boleh, itu ada jawaban yang lain. Misalkan iye dame desu. Itu boleh. Dame desu. Nah, kemudian yang kalau misalkan kamu jawab boleh aja juga, kamu boleh katakan hai ii desu. Tidak perlu ininya diulang juga bisa ya sebenarnya. Ya, itu penjelasan untuk bagaimana caranya meminta izin, boleh atau tidak ya.
Kemudian yang selanjutnya di bab 15 ini kita belajar tentang TIMAS ya. TIMAS, bentuk TIMAS masih dalam lingkup bentuk T ya. Cuman ini ditambah IMAS. Nah, di sini ada dua makna yang akan kita pelajari, yaitu sedang, bentuk TIMAS yang maknanya sedang, kemudian bentuk makna TIMAS yang maknanya kebiasaan, yang dilakukan berulang-ulang sehingga memunculkan status atau profesi atau pekerjaan atau apa yang biasa dia lakukan sehari-hari ya. Misalkan, nah ini yang sedang dulu ya. Kini ada contoh kalimat Tanaka sang wa megane o kakete imasu. Kakete imasu dari kakeru ya. Nah, di sini artinya Tanaka sedang memakai kacamata. Atau tambah lagi watashi wa ima benkyou shite imasu. Saya sekarang sedang belajar. Nah, ini bentuk TIMAS yang maknanya sedang ya, atau kalau dalam bahasa Inggris itu simple continuous tense ya, continuous tense. Hai. Untuk ini saya rasa cukup penjelasannya, yaitu sedang saja. Cuman ada beberapa poin yang ingin saya tekankan di sini untuk memakai ya. Kosakata Jepang untuk memakai itu ada 5. Yang pertama, megane o kakemasu, kakete imasu ya. Kakete imasu itu untuk memakai kakete imasu, memakai kacamata yang digantung-gantungkan. Kemudian kaburimasu untuk pemakaian di kepala ya, yang memakainya dari atas, kaburimasu. Kemudian kimasu. Kimas itu ini baju, untuk baju, pemakaian baju yang tengah-tengah. Kimas, kemudian hakimas, yang dipakai dari bawah itu bisa celana, sepatu, ya. Kemudian kaketeimas, kabarimas, kimas, hakimas, shimas ya. Nah, ini untuk aksesoris seperti jam tangan atau ikat pinggang ya. Nah, ini memakai dalam dalam bahasa Jepang ya. Artinya semuanya memakai pakaian, busana ya. Ini hati-hati, bukan memakai alat ya. Jadi ada kaketeimas atau kakemas ya, bentuk biasanya kakemas. Kemudian kaburimas, kimas, hakimas, dan shimas. Oke. Itu yang ingin saya tekankan dari yang poin A ini, yang sedang. Misalkan watashi wa boshi o kabutte imas, dirubah ke dalam bentuk teimas ya. Tetap dasarnya bentuk T. Hai. Kemudian kedua itu tentang kebiasaan atau kebiasaan yang memunculkan status gitu. Misalkan situasinya gini. Di sini ada contoh ya, ototo wa chugakko ni itteimasu. Nah, chugakko ni itteimasu. Nah, di sini artinya mungkin kalau sekilas itu artinya adik sedang pergi ke SMP. Sepintas. Cuman ketika kita mengucapkan hal ini dalam situasi gini nih, misalkan lagi lebaran gitu kan, terus ditanya, adik sekarang SD apa SMP? Nah, kita jawab adik SMP gitu. Nah, jawabannya tuh ini, ototo wa chugakko ni itteimasu. Adik saya SMP. Jadi bukan berarti dia lagi sekolah ya, tapi sekolah itu adalah kebiasaan atau rutinitas yang dia lakukan hampir tiap hari, bahkan bisa tiap hari gitu ya, yang memunculkan statusnya apa adiknya, jadinya statusnya ya pelajar gitu kan. Atau misalkan gini situasinya,
di dalam misalkan di bis gitu ya, kan suka ada tuh yang basa-basi, misalkan baru ketemu gitu ya sama orang asing, kuliah apa kerja gitu kan, suka ditanya gitu. Kerja pak gitu. Nah di sana itu kita akan jawab, kalau misalkan kerja itu hataraite imas. Nah ini kan bentuk teimas ya. Apakah kita ketika menjawab itu sedang bekerja? Kan tidak ya. Nah itu yang dimaksud kebiasaan gitu. Hataraite imas. Kemudian ditanya lagi, kerjanya apa? Nihong, dijawab ini, Nihongo o oshiete imas. Saya jawab gini, Nihongo oshiete imas. Ya, kerjanya ngajar bahasa Jepang. Nah, di sini poinnya. Jadi ketika saya bilang Nihongo oshiete imas itu bukan berarti saya lagi ngajar bahasa Jepang gitu. Tapi kebiasaan saya itu mengajar bahasa Jepang dan memunculkan status. Statusnya apa? Ya kalau ngajar berarti guru gitu. Jadi status ini muncul secara tersirat gitu ya. Secara tidak langsung. Ya, ketika kita bilang hataraite imas itu juga memunculkan status ya pekerja berarti. Ya, seperti itu. Jadi hati-hati untuk melihat makna teimas mana yang bermakna kebiasaan yang dilakukan tiap hari, mana juga yang sedang gitu ya. Misalkan watashi wa nihon LPK Corp Indonesia de nihongo o benkyou shite imasu. Bisa ada dua kemungkinan. Kalau ngomongnya memang lagi di kelas, itu artinya ya sedang belajar di LPK Corp Indonesia. Tapi kalau misalkan nggak lagi belajar gitu kan, lagi nyantai, terus ditanya kegiatan kamu akhir-akhir ini apa, jawabnya seperti itu, berarti benkyou shite imasnya itu adalah kebiasaan ya, seperti itu. Hai, mungkin segitu saja untuk penjelasan bab 15. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, silahkan tanyakan kalau misalkan ada yang masih kurang dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.